yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma badu. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pembukaan LDKB akan segera dimulai. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Vanessa. Waktu dan tempat disilahkan kepada Vanessa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wisrok alladzi anqadha dhahrok wa rafa'na laka dzikrok fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Jazakillah kepada Vanessa yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran yaitu surat Al-Isra. Kemudian laporan dari Ketua Panitia LDKB yang akan disampaikan oleh Ibu Nia Latifah MPD. Waktu dan tempat disilahkan kepada Ibu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku para peserta LDKB kali ini. Mohon maaf, Ibu ulang. Anak-anakku sekalian, terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya untuk mengikuti kegiatan LDKB hari ini. Ibu bangga dan bahagia bisa menyertai kalian, bisa menjadi panitia di antara salah satu panitia yang terlaksananya LDKB untuk tahun ini. LDKB tahun ini adalah LDKB yang unik tentu saja, yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, semoga tidak mengurangi semangat kalian ya. Baik, Ibu akan sampaikan. Pertama, tentu saja ucapkan terima kasih tadi ya untuk kalian yang sudah ternyata menyiapkan diri, sudah siap mengikuti LDKB dengan sepenuh hati insya Allah. Semoga insya Allah LDKB ini akan memberikan pencerahan untuk kalian, pembekalan untuk kalian, pembekalan pembelajaran hidup yang sesungguhnya untuk kalian nanti di masa depan. Yang berikutnya, Ibu bisa sampaikan bahwa peserta kali ini adalah sejumlah 42 di antara 6 menteri ya, menteri-menteri yang sudah disusun oleh panitia. Nanti insya Allah akan disampaikan pengumumannya. Dan hari Sabtu kemarin kan sudah ada coaching ya dari Ibu Tita dan Pak Dadan. Berikutnya harapan terakhir ya, harapan semoga kalian bisa mengikuti dengan baik. Dan tentu saja permohonan maaf dari Ibu sebagai Ketua Panitia apabila ada satu hal atau beberapa hal yang bisa jadi mungkin tidak berkenan atau tidak pada tempatnya. Tapi semoga insya Allah kami sudah mengusahakan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Jazakillah syukron kasiron kepada Ibu Nia Latifah yang telah memberikan laporannya. Kemudian sambutan
dari Kepala Sekolah SDI Al-Amanah yang akan disampaikan oleh Ibu Nunung Kurniasih MPD. Waktu dan tempat disilahkan kepada Ibu Nunung. Halo. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dadan sebagai pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Panitia LDKB yang Ibu banggakan dan anak-anakku sekalian yang solih-solihah yang Ibu sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sereh yang menjawab salam. Ibu doakan jadi anak yang soleh. Sekali lagi ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, daun salam buah naga yang menjawab salam. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang Ibu sayangi, aduh ini ada berapa orang nih, banyak ya. Alhamdulillah, panjatkan syukur kepada Allah ya, kita bisa bertemu sekarang kalian dengan Ibu, dengan Bapak Ibu guru semua, walaupun dalam keadaan masih virtual ya. Kalian semua bersabar saja dan jangan lupa berdoa ya. Semoga musibah pandemik ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali di sekolah tercinta ini di SD Islam Al-Amanah. Oke, anak-anakku yang Ibu sayangi, Ibu mau nanya dulu nih. Kalian tahu nggak moto SD Islam Al-Amanah apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tahu moto slogan SD Al-Amanah apa? Religius, cerdas, kreatif. Religius, cerdas, kreatif. Siapa nih? Siapa Pak Dod ini? Aku Bu, Pranaya Bu. Oh, Pranaya, subhanallah. Tepuk tangan dong buat Pranaya. Hebat ya. Jadi moto SD Al-Amanah adalah religius, cerdas, dan kreatif. Yuk kita sama-sama dulu tepuk SD Al-Amanah. Masih ingat ya? Aku cinta SDI Al-Amanah, begitu, religius, cerdas, kreatif, prak. Yes, mantap, Allahu Akbar. Bisa ya, sama-sama ya. Itu moto kita. Oke. Tepuk SDI Al-Amanah. Prak. Aku cinta SDI Al-Amanah. Prak, religius. Prak, cerdas. Prak, kreatif. Prak, yes. Allahu Akbar. Kurang semangat sekali lagi ya. Anak BES kan harus semangat ya. Oke. Tepuk SDI Al-Amanah. Prak. Aku cinta SDI Al-Amanah. Religius, Iya, semangat sekali. Tepuk tangan buat kalian semuanya ya. Semoga dengan logo tersebut, dengan moto tersebut, religius, cerdas, dan kreatif itu menjadi bagian daripada karakter anak-anak SD Al-Amanah, terutama adalah anak-anak calon BES. Calon BES ya Bu Nia ya, karena belum jadi BES sejati ya, karena mau dilantik ya. Ya, anak-anakku yang Ibu banggakan, Ibu sayangi. Nah, kenapa kita masih harus virtual seperti ini, tidak bertemu langsung ya? Mungkin kalau tahun yang lalu yang sudah ikut BES masih teringat ya, kita nginep bersama di sekolah, kemudian kita makan bersama-sama di sekolah,
kemudian kita senam bersama di sekolah ya, sholat tahajud bersama, kemudian juga kita main game bersama-sama, tentunya itu asik bukan? Nah, tapi ya subhanallah kita saat ini tidak seperti itu karena kita dari pihak sekolah, ibu dan teman-teman semua ingin kalian itu selama ini adalah sehat, ya, aman, ya, selamat dari penyebaran virus COVID-19. Itu yang paling utama. Maka kita berinisiatif ya lebih baik kita adalah virtual seperti ini. Yang penting esensinya tetap ada untuk kegiatan LDKB ini. Anak-anakku yang ibu sayangi, LDKB itu singkatan dari siapa yang bisa? Ayo. Latihan dasar kepemimpinan BES. Yang lain pada siapa nih? Latihan dasar kepemimpinan BES, Bu. Iya, ini suaranya Hansa ya. Latihan dasar Latihan kepemimpinan BES. dasar kepemimpinan. Apa BES? Latihan Badan dasar kepemimpinan BES. Eksekutif siswa teladan. Nah, ya terima kasih ya Hansa dan kawan-kawan. Jadi LDKB ini latihan dasar kepemimpinan BES. BES-nya sendiri singkatan dari Badan Eksekutif Siswa Teladan. Nah, arti dari itu bahwa kalian kemarin sudah dibentuk ketua BES, sudah ada ya. Siapa ketuanya Teh Pak Dodi? Halwa ya, mana Halwanya? Ada Halwa hari ini? Ada, Bu. Ada, alhamdulillah. Wakilnya? Itu atau mau di bawah? Wakilnya Teh? Baya, ada Baya? Mana Baya? Gak ada Pak Dodi Bayanya? Baya ada nggak? Coba dimunculkan deh videonya semuanya ya. Lutfi dibuka, kemudian Muhammad, Indira Putri, Fiesa. Nggak ada yang ditutup sayang. Ibu ingin lihat wajah. Ibu kangen sama kalian semuanya ini. Aduh, sebetulnya ibu ingin peluk kalian dan ingin ya kangen sama kalian. Makanya dibuka dong videonya ya. Oke, terima kasih yang sudah membuka. Bagi yang belum ibu tunggu ya. Jadi latihan dasar kepemimpinan BES ini sebagai bekal untuk kalian bagaimana kalian menjadi pemimpin sejak dini, sejak sekarang ya. Karena kan kata Allah kalau nggak salah ada di Al-Quran dan juga di Al-Hadis juga ada, itu bahwa setiap diri manusia adalah pemimpin ya. Dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau nggak salah surat As-Sajdah ayat 24 itu ya. Jadi artinya kita diri kita adalah pemimpin. Bagi siapa? Bagi diri kita sendiri. Nah, di dalam BES ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita nanti mampu membawa, menggerakkan, mensupport, mengarahkan, bekerja sama dengan teman-teman dalam organisasi BES untuk mencapai tujuan kita gitu. Tujuan kita tentunya mensukseskan, menjadikan sekolah SD Al-Amha ini yang unggul dalam segala bidang ya. Kemudian juga anak-anaknya berakhlakul karimah, tingkah lakunya, kemudian juga segala karakternya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Nah itu. Nah, anak-anakku yang ibu sayangi, SD sama Al-Amanah ini mengadakan kegiatan LDKB ini dengan tujuan pertama, tidak semua siswa kenyataannya, tidak semua siswa itu mandiri ya. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini kalian nanti berubah menjadi mandiri. Kemudian juga menginginkan juga kami anak-anak usaha kalian ini menjadi anak-anak yang disiplin ya, disiplin, bertanggung jawab, kemudian kreatif. Kemudian juga yang paling utama adalah memiliki kepedulian ya. Kepedulian terhadap siapa? Terhadap diri sendiri dan orang lain ya. Nanti kalau kalian sudah menjadi BES, tunjukkan bahwa kalian ada betul-betul teladan, contoh bagi yang lainnya ya. Kemudian karakter lain yang ingin kami tumbuhkan di sini adalah karakter kalian harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Ingat, hidup kita itu tidak sendiri ya. Kita selalu bersosialisasi, selalu bekerja sama, maka jalinlah kerjasama itu. Kemudian juga yang paling utama lagi adalah memiliki rasa tanggung jawab ya.
Ketika misalnya kalian diberikan tugas, PR dari sekolah, kerjakanlah. Itu sebagai bentuk tanggung jawab ya. Kemudian juga bekerja sama, jangan lupa kolaborasi ya. Ketika misalnya di rumah kalian membantu ibu, kemudian menjaga adik, itu juga bentuk-bentuk dari sikap atau karakter seorang pemimpin. Dan yang paling utama sekali sebagai seorang pemimpin adalah mampu mengelola emosi. Sabar, itu yang paling utama anak-anakku ya. Misal ketika kalian di sekolah nih ada temannya yang mengejek ya, atau ada temannya yang menghasut, yang mendolimi, itu kalian jangan mudah terpancing emosi ya. Sabar itu yang paling utama. Karena kalau menjadi seorang pemimpin yang emosional, yang mudah marah, itu tidak akan ada yang mengikutinya, tidak akan ada yang mempercayainya. Sedangkan mengelola emosi itu sangat susah sekali. Tapi insya Allah ibu yakin kalian bisa mengelola emosi ini di kegiatan BES, karena nanti banyak aktivitas lain yang memerlukan interaksi dengan orang lain ya. Kemudian anak-anakku yang ibu sayangi, seorang BES itu harus memiliki motivasi yang tinggi ya, semangat yang tinggi, pantang menyerah, jangan mudah lelah, jangan mudah capek ya. Misalnya sedikit-sedikit kalau ada kegiatan, aduh capek, enggak mau, tidak seperti itu ya. BES itu tangguh, kuat, apalagi sesuai dengan temanya sekarang adalah menjadikan pemimpin yang tangguh di masa depan ya. Masa depan yang belum kita prediksi seperti apa. Nah, mulai dari SD Islam Al-Amanah ini, mulai dari sekolah dasar ini kalian dibina, dibidik dan diarahkan untuk menjadi seorang pemimpin yang tangguh. Tuh. Kemudian bagaimana seorang pemimpin? Seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa kreatif ya. Kreatif, inovatif gitu ya. Kemudian memiliki ide-ide yang bagus, yang cemerlang sehingga organisasinya bisa berkembang dengan baik. Kalau seorang pemimpinnya tidak punya ide, hanya ya apa adanya saja, itu tidak akan bagus untuk organisasi BES. Nah, di sini juga nanti kita dibina kalian menjadi anak-anak yang kreatif ya oleh Bapak Ibu pembimbing ya, dan menjadi anak-anak yang punya ide-ide tinggi ya. Sehingga kalau kalian punya ide-ide yang bagus, insya Allah suatu saat keberhasilan akan kalian raih. Karena pembelajaran yang bagus di abad 21 itu yang pertama adalah kolaborasi atau kerjasama. Bangunlah kerjasama yang baik dengan teman-teman. Karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan teman-teman dan Bapak Ibu guru ya. Kemudian yang kedua, komunikasi. Belajarlah berbicara yang baik dengan orang lain. Buat apa kita mengucapkan kata-kata yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, karena setiap apa yang kita ucapkan itu ditulis sebagai amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kritikal, kreatif ya, critical thinking, ide-ide yang bagus gitu ya. Kalian silahkan dieksplor ya kemampuan kalian. Misalnya kalian bisa membuat puisi gitu ya, ikut lomba puisi. Kemudian kalian bisa menyanyi misalnya. Buat tutorial menyanyi yang bagus, share ke YouTube dan sebagainya. Kemudian kalian misalnya bisa menanam tanaman yang baik, bikin tutorial videonya, share ke YouTube. Itu adalah prestasi dan kreativitas kalian ya. Dan banyak lagi kegiatan lain yang memberikan kebaikan atau peningkatan kualitas daripada diri kalian sendiri. Anak-anakku yang ibu sayangi, yang ibu cintai, tentu saja BES ini nanti kalau situasi dan kondisi sudah memungkinkan kita akan bertemu langsung dengan kalian dan kita bisa melakukan aktivitas yang real, yang nyata. Tapi kalau sekarang mungkin kegiatannya banyak virtualnya begitu ya. Dan ibu ingin bahwa kegiatan BES ini nanti akan fokus kepada 10 prinsip SD Islam Al-Amanah. Masih ingat 10 prinsip SD Al-Amanah? Masih ingat enggak? Siapa yang bisa? Cung. Lupa lagi? Aduh. Masih ingat? Boleh kita sama-sama ya. 10 prinsip SD Islam Al-Amanah. 1. Berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Sip. Kedua,
disiplin, dan tanggung jawab. Oke, ketiga, jujur. Keempat, Kerjasama. kerjasama bagus. Kelima, Rajin dan terampil. bagus, rajin terampil. Keenam, Mandiri. ya oke. Ketujuh, sopan dan bersih dan rapih dulu ya. Dan rapi. Sopan dan santun. Sopan Sembilan, peduli. peduli. 10, cerdas dan berprestasi. Siapa yang mau mengulang? Boleh. Siapa yang mau mengulang? Berani? Berani mengulang? Oke, ini aneh di Raisa. Ya, Pak Dodi, Raisa di ini. Oke, Raisa silakan Raisa. Ikrar SD Al-Amanah. Siapa? SD Islam Al-Aman. Siap ya. 1. Raisa mana ya? Ini mah Atia ya. Boleh lah Atia, nggak apa-apa. Sok. Siapa yang berani? Ikrar SD Islam Al-Amanah. Oke, siapa yang berani? Hawa, ketuanya. Ayo Hawa. Ayah. Afia. Afia, boleh Afia. Ya, siap Afia. Ikrar. Ikrar SD Islam Al-Amanah. 1. Berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Disiplin dan tanggung jawab. 3. Jujur. 4. Kerjasama. 5. Rajin dan terampil. 6. Mandiri. 7. Bersih dan rapi. 8. Sopan dan santun. 9. Peduli. 10. Cerdas dan berprestasi. Subhanallah, tepuk tangan dong. Atia ya? Atia ya? Kelas berapa Atia sekarang? Kelas 4. Kelas 4, oke. Ore, mantap. Mantap ya Pak Dadi, subhanallah. Nah anak-anakku, yang 10 prinsip ini tidak hanya diucapkan ya. Jadi nanti ini menjadi tujuan daripada base. Misalnya ya, 1, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Anak-anak base harus rajin sholat. Ya, anak-anak base harus rajin sodakoh. Anak-anak bes juga nanti harus saum. Ya, tentu saja saum yang diwajibkan ya, yang paling utama. Nah, atau anak-anak bes nanti sebagai bentuk berlandaskan Al-Quran As-Sunnah adalah memiliki akhlak yang baik. Misalnya anak-anak bes di rumah misalnya membantu ibu ya, itu juga sebagai bentuk aplikasi atau penerapan dari berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan banyak lagi kegiatan lain. Yang kedua, disiplin dan tanggung jawab. Anak bes harus datang tepat waktu ya, disiplin waktu ya. Kemudian juga anak bes bertanggung jawab. Apabila kita berbuat sesuatu, maka harus dapat dipertanggungjawabkan. Misal di rumah kalian sudah tidur misalnya ya, kan berantakan tuh tempat tidurnya. Nah, tanggung jawab kalian adalah membereskannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak bes itu jujur ya. Kalian tidak boleh berbohong, baik berbohong terhadap diri sendiri ataupun orang lain, karena Allah Maha melihat kita. Ya, misalnya nih, kalian di rumah menemukan uang 1 juta misalnya ya. Nah, itu kan uang tuh punya mama misalnya. Wah, asik nih punya uang 1 juta. Udahlah, mama kan nggak tahu gitu ya, atau papa nggak tahu. Udah jadi pakai jajan. Anak bes tidak boleh seperti itu. Ya, kembalikan kepada orang tua. Ya. Bahwa walaupun itu pingin memakai uang tersebut, tapi itu bukan milik kita. Berikan kepada orang tua, ini punya ayah atau bunda. Ya, jujur ya. Dan tidak boleh juga berkata bohong. Yang keempat, kerjasama. Nah, anak bes nanti bekerja sama dengan orang tua, dengan adik ya, kemudian juga dengan kakak kalau punya kakak, ataupun dengan teman-teman. Bekerja bersama-sama karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, gitu ya. Selanjutnya, rajin dan terampil. Anak bes itu harus rajin. Ya, misalnya di rumah rajin menyiram tanaman, rajin membantu ibu, ya. Terampil, misalnya terampil membuat minuman untuk orang tuanya. Ayah pulang dari kantor capek nih, buatkan minuman yang segar-segar, pasti suka, pasti senang, ya. Atau kalian membuat keterampilan lain yang bisa di-share di YouTube dan berbagi ilmu ya. Terus mandiri, anak-anak bes tidak lagi dibantu sama mama papahnya.
Tidak ada lagi yang bajunya nanti dicucikan oleh mama papahnya, cuci sendiri. Ya. Kemudian juga makan tidak ada lagi yang disuapin. Makan sendiri. Kalau mandi sudah mandi sendiri enggak? Sudah. Jelas Bu sudah. Udah kelas 5 masih dimandiin ya. Ya, mandiri. Artinya apa yang bisa kita lakukan itu kerjakan oleh kalian sendiri. Kalau punya PR tidak dikerjakan dibantu sama papahnya, kerjakan sendiri. Oke, mandiri ya. Kemudian yang ketujuh, bersih dan rapi. Anak bes tidak lagi jorok. Sepatu kotor cuci sendiri. Ya, bekas makan piring cuci sendiri, tidak dicucikan oleh mama. Oke? Bersih Sudah. dan rapi. Ya, mandi, gosok gigi dan sebagainya. Oke? Ya, Darel ya? Oke. Ya. Selanjutnya adalah sopan dan santun. Anak bes setiap bertutur kata itu harus dipikirkan baik-baik, tidak ceplas-ceplos, tidak menyakiti orang lain, apalagi mengejek. Ya, itu membuat emosi orang lain. Anak bes tidak ada lagi yang seperti itu. Oke? Siap? Oke. Terima kasih. Kemudian anak bes harus peduli terhadap lingkungannya. Kalau di sekitar kita ada fakir miskin, ada yang tidak bisa makan, tolong diberi. Ya, kalau kita punya rezeki. Bahkan kata Allah, sebaik-baiknya umat adalah orang yang ketika misalnya tidak punya rezeki masih bisa berbagi dengan orang lain. Itu lebih baik. Ya, seberapapun yang kita berikan itu akan berpahala dan beramal soleh. Dan terakhir, anak bes itu harus cerdas dan kreatif. Anak bes harus rajin belajar, tidak boleh bermalas-malasan. Dan anak bes juga harus berprestasi. Kalian bisa unjuk bisa. Apa yang kalian bisa? Misalnya ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa memasak, ada yang bisa berolahraga dan sebagainya. Tunjukkan. Ya, buat videonya, kirim ke teman-teman, kirim ke guru, ke YouTube dan sebagainya, itu akan bermanfaat. Oke, anak-anak, itu tujuan kita ya. Jadi 10 prinsip ini bukan hanya dibacakan, tapi oleh kalian diimplementasikan atau dibuktikan bahwa kita melaksanakan 10 prinsip SD Islam Al-Amanah. Itu saja anak-anakku. Dan terakhir pesan ibu. Pesan ibu kalau di TV itu 3M ya. Sebentar. Pesan ibu juga sama 3M ya untuk kegiatan ini. 1M yang pertama ya, mengikuti kegiatan LDKB dengan senang. Yang pertama, apa? Mengikuti kegiatan LDKB dengan senang atau bahagia. Yang kedua, melaksanakan dengan disiplin dan tanggung jawab. Jadi artinya kalian harus tuntas dari awal sampai akhir. Oke. Dan yang ketiga, jangan lupa memohon doa kepada Allah, semoga kegiatan lancar dan sukses. Itu 3M dari ibu ya. Oke. Baiklah anak-anakku yang ibu sayangi, yang ibu banggakan, mudah-mudahan ibu doakan kalian menjadi anak-anak yang sukses, pemimpin masa depan yang tangguh, sukses tentunya sukses dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Salam buat mama dan papahnya di rumah yang sudah mensupport kegiatan ini. Dan ibu buka acara ini dengan sama-sama, yuk kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan LDKB tahun 2021 dengan resmi dibuka. Alhamdulillah. Terima kasih panitia semuanya, selamat bekerja, semoga sukses. Aku qouli hada astagfirullahi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Wabarakatuh. Bye bye. Jazakilah kepada Ibu Nunung sebagai Kepala Sekolah SDI Al-Amanah. Anak-anak calon BES yang Bapak banggakan, yang Bapak lindungkan, yang soleh-solehah. Nah, sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, akan Bapak ingatkan dulu
Pasti kalian belum tahu ya apa tema LDKB kali ini. Nah, belum ya? Belum tahu? Belum, Pak. Belum tahu karena belum disebutkan ya. Sekarang akan Bapak sebutkan ya. Tema LDKB kali ini adalah menuju pemimpin yang tangguh. Sekali lagi, tema LDKB kali ini adalah menuju pemimpin yang tangguh. Nanti kalian selama 3 hari akan dibina agar menjadi pemimpin-pemimpin atau calon-calon pemimpin di masa depan yang tangguh, yang akan menggantikan orang tua yang sekarang menjabat sebagai para pejabat. Oke? Nah, ada 2 hal yang rutin yang mesti kalian laksanakan. Di antaranya adalah para koordinator menteri wajib mengingatkan kepada bawahannya untuk senantiasa sholat malam dan tilawah. Jadi semua BES harus melaksanakan sholat malam dan tilawah Al-Quran. Mulai sekarang ya, selama 3 hari nanti para koordinator menterinya menanyakan kepada para bawahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap koordinator nanti memberikan informasi untuk menyiapkan bansos ya. Ingat nanti ada bansos di terakhir, yaitu mengumpulkan barang-barang bekas yang nantinya akan diberikan kepada yang membutuhkan di sekitar lingkungan kalian. Oke, sekali lagi Bapak ingatkan untuk para calon BES harus senantiasa untuk melaksanakan sholat malam dan tilawah. Yang kedua, mulai hari ini calon BES untuk mengumpulkan barang-barang bekas yang nantinya diberikan kepada orang yang membutuhkan di sekitar kalian. Oke? Mulai sekarang ya. Nah, sekarang kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu mentoring program kerja BES. Nanti silahkan kalian tidak usah bubar Pak Dodi ya. Kalian nanti akan dibina, dibimbing oleh para koordinator pembimbing ya. Masuk sesuai dengan menteri-menterinya ya. Jadi silakan kalian masuk ke menteri-menterinya. Di sini ada Menteri Keagamaan, Menteri Olahraga, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Kesenian, Menteri Lingkungan. Silahkan para anggotanya untuk segera masuk ke menteri-menterinya. Oke? Sudah tahu ya para pembimbingnya? Sudah tahu ini kelompok menterinya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Berarti Pak Dodi Belum, harus Pak. Digabungin. Nah, Belum, Pak. ya. Belum. Belum. Belum, Pak. Udah di grup, udah dilihat belum di grupnya? Di grup BES coba. Di grup BES dilihat ada. Oke, Pak. Di grup Ya. kelasnya, Ya. Pak. Ya di grup itu, di grup BES, di grup BES. Oh, enggak ada. Bapak bacakannya sebentar ya. Nggak ada. Bacakan sebentar ya. Bapak bacakan ya. Coba nih, kalian Baik, dengarkan semua Pak. ya. Untuk Menteri Keagamaan 1 Kavina, kemudian yang kedua Salma, kemudian Ripda, Muhammad Sidkia, Muhammad Nabil, Bintang, Jasmine. Itu Menteri Keagamaan. Kemudian Menteri Olahraga Lutfi, Aurelia, Almira, Witri, Kansa, kemudian Muhammad Ibnu Sina, kemudian Indira. Itu Menteri Olahraga. Kemudian Menteri Pendidikan
Reska, Kirana, Nalar, Azkia, Analisa, Balkis, Faiza, dan Hilmi. Itu Menteri Pendidikan. Kemudian Menteri Kesehatan, Mutia, Aku lagi Zoom. Hilda, Afia, Arfa, Nahla, Keandra, dan Muhammad Iqbal. Itu Menteri Kesehatan. Kemudian Menteri Kesenian, Azka, Nailah, Darel, Amira, Pranaya, Atiyah, dan Muhammad Irsad. Itu Menteri Kesenian. Terakhir Menteri Lingkungan, Tazkia, Raisa, Muhammad Rayan, Mukholadur Roja, kemudian Sabil, Najla, dan Dia. Itu Menteri Lingkungan. Oke? Sudah tahu? Kalau sudah tahu, Ya, Pak. silakan kalian masuk ke menterinya ya. Pak. Bikin grup, Pak? Atau bikin Enggak, apa? masuk ke menteri yang tadi telah disebutkan. Maksudnya masuk kemana, Pak? Iya, Pak. Padan, Iya, Pak, masuk kemana? Padan, Apa Pak? usul, boleh usul agar anak-anak tidak tidak bingung. Grupnya sudah dibikin tuh, Iya. dibikin dulu grupnya. Udah ini, udah ada Pak. Oh siap. Kalau Menteri begitu. Keagamaan ini udah, kalian tinggal masuk ya, tinggal join nih. Ada Menteri Keagamaan di layar nih. Menteri Keagamaan, Menteri Olahraga, Menteri Pendidikan, Menteri Kesenian, Menteri Kesehatan dan Lingkungan. Tinggal masuk ya. Tinggal masuk. Bapak, jadi maksudnya masuk ke Zoom lagi? Iya. Bukan, itu kan ada nih. Ada Menteri Keagamaan, lihat tuh di layar tuh ya. Di Join layar. lagi ke grup. Layar mana, Bapak? Oh iya, ada, Ada ya. Pak. Ada. Ada ya. Ini ada nih. Yang Ada. mana, Pak? Iya, Nih, ada. oleh Pak Dodi di share nih. Tuh ada. Ada Di WA atau di Zoom, Pak? di Zoom. Di Zoom. Ya, ya. Yang mana? Nih lihat di layarnya ada nih. Dani Suara. Udah semua ya? Pak, yang untuk join menteri itu jadi tidak ada di layarnya, Pak. Iya, jadi gak ada, Pak, di layarnya. Iya. Iya, Pak. Betul. Iya, siap, ganteng. Ada lagi, Pak. Ada. Masuk sekarang aja, Pak. Pak, masuk sekarang. Bapak. Ya, yang sudah bisa masuk ke grupnya masuk sekarang ya. Baik, Pak. Yuk. Halo anak-anak. Anak-anak. Ryan belum masuk ya? Menteri Pendidikan. Pendidikan. Dia belum bisa masuk katanya Pak Dodi. Pak Sansan, ini ada yang belum bisa masuk. Ada yang belum bisa masuk, Pak San. Siapa Pak? Bu, itu Sidki mau admit dulu Pak.
Sidki. Halwa. Halwa dan Baya. Lingkungan. Mana presidennya grupnya? Presiden mah jadi menteri jeung eta. Hah? Sekretaris. Itu bayar presiden jeung wakil presiden. Pak Dodi. Halwa dan Saya gak ada grupnya, Bu. Atia masuk menteri apa? Afia. Aku juga gak ada, Bu. Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan. Nah, Atia udah ya? Yang belum masih apa lagi? Afia. Ibu, buat yang kayak wakil presiden, bendahara, sekretaris itu Ya. kemana? Ya, mohon ditunggu sebentar, yang presiden bendahara nanti bentar ya. Afia belum masuk, Afia? Belum. Barusan udah sama Pak Didin. Afia masih belum masuk, Pak Din? Dia juga belum, Bu. Pak. Dia sama Afia, Pak. Afia belum masuk sama dia. Afia teh menteri apa tadi, kesehatan ya? Afia menteri kesehatan ya? Iya. Iya katanya. Iya. Kesehatan. Afia kesehatan tadi udah dimasukin ya. Afia masih belum masuk juga. Afia bisa join nggak dari situ? Oh udah. Coba Afia bisa join nggak? Ke Menteri Kesehatan join. Salma apa tuh Salma? Bikin tamah grup kumaha? Bapak sebutkan ya nama-namanya ya. Ini menteri pendidikan ya. Ini satu. Kemudian Nalar, ada nggak Nalar? Nalar mana Nalar? Asia. Kemudian Analisa Balkis. Analisa Balkis. Ada ya. Kemudian Faiza, ada Faiza. Kemudian Hilmi, ada nggak Hilmi? Hilmi. Ke atas.
Siti Hasanah udah join belum? Saya jadi non mana benaran saya kolomna saya. Dia kudu benaran sekretaris presiden. Kudu nama aja A B dia. Nah, ini mah sama udah dibuat dari sebelumnya, Pak. Nama grup. Akun biasa mah kan bisa. Silakan kalian merencanakan kegiatan. Itu mah ngirim pesan itu mah. Untuk ke semua. 7 orang ini silakan merumuskan. Atau Bapak mah di dia we atuh. Di ruang utama. Ini. Sini. Ini sama Pak Dadan ya. Menteri Pendidikan. Nah, kesini lagi ini. Halo anak-anak. Assalamualaikum. Kirana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak sebutkan. Nah, ini Bapak sebutkan ya Menteri Pendidikan ya. Ya, Pak. Ini Rizka udah ada Rizka ya? Ada, Pak. Rizka ada, Kirana ada. Ada, Pak. Ada, kemudian Nalar ada Nalar? Nalar belum ada. Nalar, kemudian Azkia ada Azkia? Azkia, kemudian Analisa. Ada, kemudian Faiza. Ada, Bapak. Ada, iya. Hilmi ada Hilmi? Hilmi belum ada ya? Nah, yang ada aja ya. Ini Menteri Pendidikan, silahkan kalian berembuk untuk merumuskan apa yang akan dilaksanakan ke depan ya. Bikin program kerja ya, silahkan bikin program kerja ya. Nanti setelah kalian bikin tidak usah banyak-banyak ya, tidak usah banyak-banyak, cukup 3 ya. Nah, contoh nih, Bapak kasih contoh kalau masih bingung. Bapak kasih contoh, misalkan 1 untuk membantu terlaksananya program keputrian, misalkan kan ada program keputrian ya, ini contoh. Kemudian contoh yang kedua, mengadakan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan kewanitaan misalkan. Nah, silahkan kalian rumuskan ya. Oke? Boleh dicatat. Nanti setelah bertujuh sepakat, nanti di akhir untuk dipaparkan ya. Atau nanti kalian bertanya ke para wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, bertanya siapa di antara siswanya yang hadir duluan. Nah, itu ditanya, dicatat. Nanti di akhir tahun biasanya suka dikasih penghargaan, itu di antara kerja pendidikan, Menteri Pendidikan ya. Sok silakan dicatat. Waktunya sampai pukul 11 lebih 5 menit ya. Ayo silakan dicatat. Mau apa sih selama COVID ini kegiatan pendidikan Menteri Pendidikan itu mau apa? Di antaranya seperti tadi itu contoh ya.
Ini analisa sudah ada ya. Contohnya seperti tadi. Menanyakan ke para wali kelas siapa saja di antara siswanya yang duluan mengabsen. Catat itu setiap hari ya. Tuh. Atau membantu terlaksananya setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Oleh kalian dicatat bulan keberapa dilaksanakannya. Ya, bulan keberapa dilaksanakannya. Nanti setelah selesai oleh kalian, nanti ditunjuk perwakilannya untuk memaparkan program yang telah kalian catat tadi ya. Ada yang bertanya silakan. Anelisa mau bertanya? Enggak. Reska mau bertanya, Reska? Apa? Enggak. Ya. Pak Ija sudah ada ya. Silahkan dicatat. Kemudian nanti setelah dicatat, kalian tulis pelaksanaannya di bulan keberapa ya. Di bulan keberapa. Pak Dali ayah Pak? Tidak usah banyak-banyak ya programnya, tapi programnya yang bisa dilaksanakan ya. Di bulan keberapa pelaksanaannya ya. Bapak kasih contoh lagi kalau kalian masih bingung. Di antaranya program Menteri Pendidikan SD Al-Amanah itu satu itu tadi ya, menanyakan kepada wali kelas siswa yang mengabsen duluan, satu itu catat ya. Yang kedua mungkin ini bisa kalian laksanakan, itu memberikan tausiah misalkan dari Menteri Pendidikan. Aku setiap hari Senin kan suka ada apel pagi, misalkan tausiahnya dari kalian itu dari bulan keberapa maunya ya. Nah itu. Atau ada lagi yang ide-ide kalian silakan ditulis, tidak usah banyak-banyak tapi yang bisa kalian laksanakan, jangan muluk-muluk ya, yang bisa dilaksanakan. Kirana sudah dicatat? Kirana udah mencatat belum? Lagi catat, Pak. Iya, sip. Analisa udah mencatat belum? Udah, Pak. Udah, iya. Reska udah mencatat belum? Udah, Pak. Udah. Faiza
Ini belum muncul nih, ini gambarnya Faiza, fotonya. Nah, Faiza, wah di dalam mobil Faiza ya. Lagi ini udah mencatat belum? Sudah. Iya, sip kalau begitu. Nah, nanti boleh perwakilan untuk membacakan atau memaparkan programnya ya nanti. Pangecekan iya hiji 24 berarti tiluan deui. 7 jadi dia ngan ayat 3 ngan ayat 4. Kalau yang tidak ada mengerti boleh bertanya ya ke Bapak, silakan bertanya. Kalau Bapak bisa menjawab akan Bapak jawab, kalau tidak jawabannya ditunda sampai tahun depan ya. Ini yang belum kelihatan itu, siapa ya ini? Yang belum kelihatan itu ini. Oh ini mana San? Hilmi hadir enggak Hilmi ya? Hilmi, kemudian Azkia, Nalar. Yang muncul di layar itu Kirana, Analisa, Reska, dan Faiza ya. Kirana, Analisa, Reska, dan Faiza siap ya untuk memaparkan programnya ya? Udah siap belum? Kirana siap? Ya, Pak. Siap. Kemudian Analisa siap? Siap. Siap. Faiza siap? Siap. Subhanallah, walaupun di kendaraan tapi sebagai anggota BES Faiza siap untuk memaparkan kegiatannya. Subhanallah. Mudah-mudahan semua yang jadi BES menjadi orang-orang yang sukses nantinya ya. Amin ya robbal alamin. Silahkan dipikirkan lagi untuk kegiatan sebagai Menteri Pendidikan ya. Sudah Bapak kasih contoh diantaranya yang tadi menanyakan kepada para wali kelas siapa saja di antara muridnya yang selalu absen paling duluan. Nah itu catat. Kemudian mungkin untuk memberikan tausiah sepatah dua patah kata di apel Senin ya tuh.
Kemudian memberikan penyuluhan atau penerangan pada hari Jumat sebagai ini apa itu keputrian. Misalkan ini aku punya program yang baik buat keputrian. Nah, silahkan ya. Tidak usah banyak-banyak, 3 juga cukup. Kemudian dilaksanakannya bulan keberapa, pekan keberapa ya. Nah, itu. Jadi Bapak ingatkan kepada kalian ya, sebagai anggota BES, yang pertama kalian harus memberikan contoh yang baik ke siapapun ya. Tuh. Jadi BES itu harus menjadi masodirul khair, sumber kebaikan. Sumber kebaikan. Ya, menunjukkan kebaikan kepada orang lain ya. Nah, dengan menunjukkan saja, kata Nabi, mandala ala khairin palahu mislu ajli fa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, ini baru menunjukkan, maka pahalanya sama dengan orang yang melaksanakannya, luar biasa ya. Sebaliknya barang siapa yang menunjukkan jalan keburukan, maka sama dosanya seperti orang yang melaksanakannya. Jadi usahakan kalian senantiasa memberikan contoh yang baik agar ditiru dan dilaksanakan. Otomatis nanti kalian akan memiliki pahala yang berlipat ganda. Oke. Kemudian Bapak ingatkan kembali, mulai sekarang jangan lupa kalian untuk melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud atau sholat malam dan tilawah ya. Tuh. Kemudian mulai hari ini juga kalian untuk mengumpulkan barang-barang bekas sebagai bansos yang nantinya ketika penutupan LDKB akan disumbangkan atau diberikan kepada orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kalian ya. Oke. Coba nanti yang akan memaparkan program yang telah kalian sepakati perwakilan saja, kira-kira siapa? Apakah mau Reska, Analisa, Kirana Pak, Kirana. Atau Faiza? Rezka aja Pak, Rezka. Kirana Pak. Coba siapa? Rezka Pak, Rezka aja Pak. Kirana aja Pak. Antara Reska dan Kirana ya? Rezka aja Pak. Rezka aja Pak. Atau Bapak tunjuk aja ya, nanti yang membacakan nanti bergantian aja ya. Ada yang kalian tulis ada berapa? Reska ada berapa Reska? Ada 3 Pak. Ada 3. Kalau Kirana? 3. Kalau Analisa ada berapa? Ada 2. Ada 2. Kalau Paija? Nah nanti kalau Analisa tidak sama dengan Reska atau Kirana, boleh nanti disebutkan ya. Atau sekarang silakan ini berempat disamakan, yang tidak sama ditulis itunya. Silakan Kirana atau Reska atau Analisa atau Paija diskusi ya. Sebentar lagi akan dipaparkan ya itunya
agenda yang kalian tulis. Tidak usah muluk-muluk, yang ringan, yang gampang, yang mudah untuk dilaksanakan. Seperti yang Bapak gambarkan tadi itu sebagai contoh ya. Boleh kalian tambah. Oke? Udah. Jadi ya masan ngan ayat tiluan san hiji 2 3 4 berarti tilu deui yang tidak ada. Hah? Tilu deui saha? San pang nyarikeun san. Jelasan. Nah ini san tilu deui teh san ini Hilmi san asa nama aya tadi Hilmi teh nya Hilmi kemudian nalar Daya nalar Rizka ada Kirana ada nalar Azkia san Azkia Nururi putra Padidinta Dayanya Hilmi kumasan Hilmi Oh, coba ini Bapak ingin tahu oleh Kirana coba bisa nggak disebutkan programnya apa saja? menanyakan wali kelas kelas 1 sampai 6 siapa aja murid yang selalu absen duluan, Terus memberitahu tadi itu secara sok atuh. Hah? Sande eta teh udah pada anak-anak calon bes yang Bapak banggakan, yang Bapak rindukan, yang soleh solehah. Nah, waktu untuk bermusyawarah menentukan kerja sudah habis ya. Sekarang waktunya untuk memaparkan kegiatan apa saja yang telah kalian tadi musyawarahkan ya. Jadi tiap-tiap menteri nanti memaparkan program yang akan dilaksanakan di SD Islam Al Amanah selama masa pandemi ini. Boleh perwakilan Pak Dodi? Boleh perwakilan dari tiap menteri ya. Tidak usah semua, tapi kalau ada yang beda mungkin dengan yang dibacakan, boleh nanti menambahkan ya. Nah, kita mulai ya, keburu habis waktunya. Kita mulai dari Menteri Olahraga. Coba mana Menteri Olahraga? Kansa. saya Pak. Nah, silakan Kansa, paparkan program yang telah disepakati. Program Menteri Olahraga yaitu senam di hari Kamis, lomba olahraga di Happy Day, mengkoordinir kegiatan lomba-lomba, memimpin senam bersama, terus PR-nya menciptakan senam,
ciri khas dari SDI Islam Al-Amanah. Subhanallah, luar biasa programnya. Bapak doakan mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin ya robbal alamin. Jangan khawatir, setiap program yang kalian paparkan akan didukung oleh para guru ya. Jangan khawatir ya. Itu program dari Menteri Olahraga. Sekarang program dari Menteri Keagamaan. Coba ada enggak? Atau dari Menteri Pendidikan dulu? Oleh Kirana. Ada enggak Kirana? Ya, sok silakan Kirana. Menanyakan ke wali kelas 1 sampai 6 siapa murid yang selalu absen duluan. Memberikan tausiah sepatah dua patah pada hari Senin. Memberi penerangan sebagai kefitrian. Subhanallah. Itu program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan. Mudah-mudahan apa yang diprogramkan atau direncanakan oleh Allah dimudahkan. Amin ya robbal alamin. Sudah 2 menteri yang sudah memaparkan programnya. Nah, sekarang kita lanjut ke Menteri Kesenian. Ada enggak Menteri Kesenian? Menteri Kesenian ada? Pak Dadan. Apa Bu? Jadi tadi itu Menteri Kesenian itu kan sudah bikin program, tapi waktu pas breakout-nya masih ada. Jadi udah pada kalah luar. Jadi ini belum pada bisa masuk lagi, dikunci gimana gitu cara masuknya? Tolong. Katanya kata Pak Odi langsung aja masuk ke Zoom. Langsung diklik ya Zoom yang tadi kan? Iya, ya betul. Ya, boleh silakan ke menteri yang lain dulu ya Pak Dadan. Ya, boleh. Ya. Menteri Keagamaan. Ada enggak Menteri Keagamaan? Menteri Keagamaan ada enggak? Tidak ada. Kalau Apia itu menteri apa Apia? Itunya diklik yang merahnya. Nah. Kesehatan. Menteri Kesehatan, silakan paparkan programnya ya. Apia. Dari Menteri Kesehatan silakan. Sama Hilda Pak diwakilinya. Sama Hilda diwakili. Oh, sama Hilda, silakan Hilda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Program Menteri Kesehatan 1. Membuat poster 3M secara bergiliran. 2. Mengecekkan kuku dan rambut. 3. Membantu Menteri Olahraga untuk mengajak teman-teman untuk olahraga melalui Zoom Al-Amanah setiap hari Kamis pagi jam 7. Demikian dari saya. Program Menteri Kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, program kerjanya. Anak-anak yang Bapak banggakan, mohon maaf yang belum memaparkan program kerjanya ya. Nanti saja, Bu ya, nanti saja. Sekarang akan penutupan ya. Silakan kalian masuk kembali ke Zoom yang tadi. Ya. Oh, udah acan maksudnya. Pak Dadan. Apa, Bu? Punten yang Menteri Kesenian sama Lingkungan kan sama kayak tadi, tapi di situnya masih tulisan gini, has been locked host. Jadi masih dikunci, jadi tetap nggak bisa masuk anak-anaknya. Ya, nanti aja Bu ya. Sekarang mau ada penutupan dulu Bu ya.
5 genep abi ngincar teh nya. Bu Nop udah bisa belum Bu Nop? Oh, Acan. Anak-anak yang Bapak banggakan, sebelum kita tutup acara LDKB yang pertama, Bapak ingatkan kembali kepada kalian bahwa setiap hari kalian harus senantiasa melaksanakan sholat malam dan tilawah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jangan lupa kalian mulai dari sekarang siapkan barang-barang bekas untuk bansos yang nanti akan diberikan ke orang yang membutuhkan di sekitar kalian. Kemudian untuk besok, acara untuk besok, mungkin kalian bisa lihat di jadwal ya. Kalian besok jangan lupa pakai seragam kotak ya yang sekarang dipakai. Kemudian nanti acaranya itu adalah motivasi dari PKPU, oke? Nah, dengan kita baca dulu sama-sama doa setelah belajar ya untuk menutup kegiatan LDKB di hari pertama. Kita baca sama-sama, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wajidni ilman. Amin. Kita baca hamdalah sama-sama untuk menutup kegiatan LDKB di hari pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat beristirahat, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau keluar dari rumah. Oke? Oke. Dari mulai kelas 4